Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perkopian datang. Ahlan wa sahlan ya. Nanti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, salah satu motivasi guru kami dulu di pesantren itu adalah bahwa pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah itu adalah satu dari 7 golongan yang kelak nanti akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar yang entah berapa ribu tahun menanti di sana, orang kepayahan, orang kepanasan, dan setiap orang bermandikan keringat masing-masing sesuai dengan amalnya. Hari di mana matahari didekatkan, waktu ba'asuna, dan kita dibangkitkan dalam genangan keringat masing-masing. Terbakar, terpanggang, panas, entah berapa ribu tahun menunggu sampai ada turun syafaat uzma. Rasulullah meminta agar sidang dipercepat agar umat manusia tidak kepayahan di padang mahsyar dan pasti nasibnya ke sana surga ataukah ke sini ke neraka. Di antara 7 kelompok itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, tumbuh dalam talabul ilmi, tumbuh di kajian-kajian, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, di qiyamul lail, tilawah, dan lain sebagainya. Maka itu menjadi motivasi kita semua bahwa pemuda yang tumbuh dalam ibadah itu adalah orang yang kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yauma la zilla illa zilluhu. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Maka mudah-mudahan siapapun yang membantu memudahkan urusan syabun nasya'a fi ibadatillah ini juga mendapatkan hal yang sama, mendapatkan keberkahan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin hal itu dilakukan kecuali karena motivasi yang tadi malam kita bahas, bahwa di antara ciri tanda orang-orang abror, orang-orang yang melakukan kebaikan paripurna, abror itu kebaikan paripurna. Di antara mereka itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yaitu orang-orang yang meskipun mereka mencintai harta mereka tetapi mereka memberikannya juga kepada orang lain, padahal mereka juga menyayangi apa yang mereka miliki. Baik, hari ini kita lanjutkan kajian Bukhari kita, yakni masih bab tentang puasa ya. Puasa yang kita lakukan mestilah berdampak kepada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek keimanan, harus mempertebal dan menguatkan keimanan kita kepada Allah berupa keikhlasan, tauhid, dan juga kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa harus menguatkan ibadah kita, baik yang mahdoh berupa sholat 5 waktu, tentunya cara afdalnya adalah dengan berjamaah, ataupun gairu mahdoh seperti zikir, tilawah, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, puasa kita harus membentuk akhlakul karimah. Jadi ibadah puasa harus berdampak kepada 3 hal atau 3 aspek.
Karena memang tujuan syariat itu. Tujuan Allah menurunkan syariat, atau mengapa Allah menurunkan syariat, itu tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali satu, untuk mempertebal keimanan, menguatkan tauhid dan keikhlasan serta kesabaran di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Yang kedua adalah memperkuat dan memperbanyak ibadah kita, penghambaan kita sebagaimana Allah ciptakan kita, tujuannya untuk itu. Dan yang ketiga adalah agar membentuk pribadi dan akhlak al-karim. Kalau tiga ini tidak dicapai, maka besar kemungkinan dan dipastikan puasanya gagal. Hanya sebagai penggugur kewajiban saja, agar tidak berdosa melanggar rukun Islam, tetapi puasanya tidak mendapat apa-apa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fa yada ta'amahu wa syarabahu. Dalam hadis lain, ragima an furajulin adraka ramadan summan salaha minhu falam tughfar dzunubuhu. Jadi memang ada orang-orang yang tidak sukses atau gagal dalam melalui Ramadan, dapat haus dan laparnya saja namun tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah puasa yang tidak berdampak kepada memperkuat keimanan, memperbanyak dan memperkuat ibadah serta memperbaiki akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menyambut dan menghadapi Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan kelak kayaumin waladathu ummuh, seperti anak bayi yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci, bersih dan tanpa noda sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan. Amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi alaihi salatu wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakukum li irbihi. Nabi alaihi salatu wasallam ketika berpuasa, beliau kalau karena itu terbiasa ya, itu mencium istrinya. Itu kebiasaan beliau, tidak ditinggalkan baik ketika belum puasa atau di bulan puasa. Kalau hendak pergi sholat, itu mencium keningnya istrinya dulu. Ayah sholat dulu, kecup keningnya, pergi. Itu beliau lakukan fi ghairi Ramadan wa fi shaum, baik di luar Ramadan maupun di saat Ramadan. Jadi mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua, kebiasaan beliau itu menunjukkan kasih sayang kepada istrinya, bahkan ketika berpuasa pun itu tidak beliau tinggalkan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, amalkan sunnah ini, sebelum sholat cium kening istri dulu. Tapi biasanya kalau di kita dicium keningnya, ujungnya tuh ada pesannya, "Pah, uihna misal dog." Uihna misal dog gini gitu. Atau panggilnakeun gas atau di warung gitu. Tabungnya mah sudah diberikan. Jadi itu bagian dari sunnah Rasulullah menjaga keromantisan dan kasih sayang di rumah tangga. Itu hadis nomor 890. Adapun hadis nomor 891, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa lalu makan dan minum saat bulan Ramadan karena lupa ya, maka sempurnakan puasanya sampai sore, karena itu adalah rezeki yang Allah hadirkan kepada dia. Masya Allah ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Bahkan hubungan badan suami istri kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Apakah ada? Ada. Dalam kitab At-Tadhib fi Matnil Ghayati wa Taqrib dijelaskan ada hubungan badan yang tidak membatalkan, yakni kalau tidak disengaja. Ada, misalkan suaminya tidur, istrinya beraksi, perasaan suaminya itu masih tidur gitu, maka di situ yang batal istrinya, yang kifarat istrinya. Atau kebalikan, istrinya tidur, suaminya beraksi, istri merasa itu sedang tidur, padahal itu adalah alam nyata, kenyataan. Maka itu yang berdosa dan batal itu suaminya, istrinya tidak. Jadi al-wat'u fil farji amdan dalam bahasa fikihnya, yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan badan yang disengaja. Nanti insyaallah pada harinya kita mungkin akan bahas khusus ya, namanya fikih Ramadan atau fikih siam, khusus berkenaan dengan fikihnya ibadah puasa. Ibu-ibu sudah di kajian kemarin.
fikih Ramadan. Jadi menjelaskan detail ya tentang fikih Ramadan. Barangkali ada yang masih bertanya-tanya bagaimana hukum ngorek telinga, kuping, bagaimana hukum pakai inhaler asma, apa? Obat semprot asma itu, bagaimana dengan suntik, bagaimana berenang, ngeem, ya, membasuh kepala dengan air atau di beta berendam seharian atau lain sebagainya. Atau bersiwak, itu ada dijelaskan di fikih Ramadan lebih rincinya. So nanti kalau ada waktunya cukup itu jelaskan. Sekarang waktunya sedikit. Khawatirnya tidak tamat ya. Insyaallah nanti pada akhir. Lagian masih lama juga Ramadannya. Masih 2 minggu. Masih bisa touring 2 kali insyaallah. Insyaallah. Berikutnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sering didengar tetapi alangkah baiknya kita dengarkan versi lengkapnya ya. Bainama nahnu julusun indan Nabi alaihi salatu wasalam ija'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Ketika zaman Nabi alaihi salatu wasalam sedang di majelis duduk-duduk, ada seorang laki-laki. Nah, ini kebiasaan dalam hadis Nabi itu kalau ada hal yang sekiranya berbau kekurangan atau aib ataupun hal-hal yang seperti tabu gitu, tidak pernah dijelaskan siapa orangnya. Ja'a rajulun dalam bentuk nakirah. Nakirah itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, ghairu ma'ruf. Datang seseorang, ya, tidak disebutkan orangnya. Ya, tidak. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, binasalah aku. Qala malaka, kenapa? Qala waqa'tu ala mar'ati wa ana shaim. Ya Rasulullah, abi tiguling kapun bojo. Nah, tiguling nyebutnya teh. Tiguling, tikos sewat kapun bojo gitu. Yang tidak paham Sunda, saya terjatuh pada istri saya. Bahasanya waqa'tu. Faqala Rasulullah SAW, hal tajidu raqbatan tu'tikuha. Kamu punya budak enggak? Kamu bebaskanlah itu. Qala la, saya tidak punya ya Rasulullah. Qala fa hal tastati an tasum syahrain mutatabi'ain? Ya sudah, kalau gitu kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Qala fa hal tajidu it'ama sittina miskinan? Baik, kalau gitu kamu punya enggak 60 porsi makan kasih orang miskin untuk 1 hari kamu itu? Qala la, tidak punya. Qala fa makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina nahnu ala dzalika utiyan nabi bi araqin fihi tamr. Ketika orang tersebut dalam keadaan seperti itu, Rasul pun terdiam hingga ada orang yang datang kepada beliau membawa semacam pemberian lah, hadiah gitu berupa 1 tandan kurma itu. Satu ya. Muncau masa sikat itu. Satu ruy. Bi arakim fihi tamr, yang berisi kurma. Wal araku al miktal. Qala aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Faqala ana, saya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ambil ini dan berikanlah sedekah kepada orang-orang miskin. Faqala rajul a'ala afqari minni ya Rasulullah, kepada siapa lagi ya Rasulullah yang paling fakir di Madinah ini? Fa wallahi ma baina labataiha, dari ujung kulon dan ujung wetan Madinah itu saya yang paling miskin. Aduh, pang balangsakna tapi pang waniana itu. Yuridul harrataini, maksud itu 2 batas ya. Di Madinah itu saya yang paling miskin. Ahlu baitin afqaru min ahli baiti, tidak ada keluarga yang lebih fakir dari keluargaku. Dari ujung Madinah ke ujung Madinah. Jadi iya pang miskinnya sakota iya betul. Fadhahikan Nabi hatta badat anyabuh. Nabi tertawa sampai terlihat gigi ininya, gigi taringnya itu. Gigi apa namanya? Gigi gerahamnya sampai tertawa, terlihat giginya. Berarti tertawanya ngekek berarti. Serius kita tertawanya itu. Summa qala at'imhu ahlak, ya udah kamu sedekahin aja sama keluargamu itu. Makan korma. Nah, tetapi para ulama di sini ada penjelasan bahwa hadis yang tersebut untuk bagian akhirnya itu kekhususan bagi orang itu. Jadi yang udah bawa aja ini korma, kasih keluargamu sedekah gitu. Itu kekhususan. Khususiyah lihadzal rajul, ini kekhususan bagi orang. Yang berlaku bagi umatnya itu tadi, bahwa orang yang melanggar puasa dengan berhubungan badan di siang hari, yang pertama adalah bebaskan budak, kalau tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup maka berikanlah fakir miskin.
untuk satu hari dia melanggar itu 60 porsi makan. Bisa dengan setengah kilogram beras kurang lebih, bisa dengan satu makan porsi full, yaitu ada nasi, porsi nasi dan juga lauk pauknya. Kalau dihitungan Kemenag gitu kurang lebih 30.000. Satu porsinya itu 30.000, berikan kepada 60 fakir miskin untuk satu hari pelanggaran puasa gara-gara berjima di bulan Ramadan. Maka nanti bapak-bapak pami aya nu pesan catering 60 bungkus teh curigai. Berarti eta ieu berarti aya gitu nu pesan seperti itu. Curigai. Naam. Nah, ini terkait dengan puasa di perjalanan, ya. Biasa kita mendengar mungkin sekilas-sekilas kita bahas yang lebih lengkapnya. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi alaihi salatu wasalam anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi alaihi salatu wasalam a'asumu fi safar wa kana katsir siyam. Ada seorang namanya Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau itu sangat suka berpuasa. Sampai bertanya, "A'asumu, apakah aku puasa ketika safar ya Rasulullah?" Nabi bersabda, "In syi'ta fasum." Kalau kamu mau berpuasalah, kalau kamu mau maka berbukalah. Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau ketika pergi ke Mekah di bulan Ramadan berpuasa, tapi ketika sampai di tempat namanya Kadid, beliau berbuka dan orang-orang juga berbuka. Ya, jadi beliau alaihissalam itu ketika ke Mekah itu tidak berpuasa dan juga melakukan sholatnya adalah safar. Bahkan sholat qashar itu adalah aslinya sholat dalam perjalanan itu qashar. Ya. Rasul tidak pernah dalam perjalanan sholatnya tidak qashar, selalu qashar. Tidak pernah Rasulullah ketika bepergian dalam perjalanan musafir tidak melakukan qashar. Artinya seluruh perjalanan Nabi alaihissalam itu beliau melakukan sholatnya itu adalah qashar, tidak pernah tidak qashar. Jadi penegasan ya. Ya, jaraknya itu dalam mazhab, dalam fikih Syafi'i 80 km, dalam pendapat Ibnu Abbas 5 mil juga cukup. Dalam pendapat yang umum, apapun yang disebut dengan safar yaitu safar. Apapun yang namanya perjalanan itu disebut safar. Dan kita sendiri yang tahu batasan safar itu sebenarnya. Ini safar kita ini safar atau bukan gitu. Tetapi karena kita hidup di Indonesia dan mazhab resminya adalah Syafi'i, maka untuk qashar ini adalah 80 km minimal ya, 80 km minimal. Iya, jamak qashar, jamak dan qashar. Dan beliau tidak pernah tidak jamak qashar kalau safar. Pasti jamak dan qashar. Maksudnya jangan sampai merasa ragu, merasa tidak afdol, merasa tidak sah ketika di perjalanan melakukan jamak qashar. Rasul pernah menegur orang yang berpuasa di perjalanan. Ya. Karena Rasulullah SAW, ini hadis Jabir bin Abdullah, adalah Rasulullah SAW ketika suatu perjalanan melihat sekelumpulan orang dan juga seseorang yang dilingkupi lah oleh orang-orang lain. Faqala ma hadza, ini ada apa? Faqalu shaim, ini ada orang berpuasa padahal lagi perjalanan. Faqala laisa minal birri as-shaum fi safar, bukan dari kebaikan orang yang sedang berjalanan melakukan puasa. Laisa minal birri, bukanlah sebuah kebaikan berpuasa saat musafir. Berarti musafir itu tidak dianggap baik kalau dia memaksa berpuasa, sebaiknya batal. Tetapi ya kembali kepada kesanggupan masing-masing ya. Mungkin karena Nabi SAW kenapa bersabda seperti ini, mungkin terlihat orang itu seperti kepayahan tapi memaksa diri. Kepayahan, memaksa diri sampai Nabi mengeluarkan sabdanya, bukanlah kebaikan, laisa minal birri, bukanlah kebaikan berpuasa di saat bepergian.
Tapi kalau kitanya mampu, ya, ada hadis ada ayat, maaf, bukan hadis, wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa karena mampu, kuat di perjalanan, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Nah, berikutnya bab tentang qada puasa. Kunna nusafir ma'an Nabi alaihi salatu wasallam falam ya'ibu shaim 'alal muftir walal muftir 'alal shaim. Ini hadis Anas bin Malik, bahwasanya ketika beliau bepergian bersama Rasulullah SAW, itu ketika perjalanan di antara kita ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Maka aturannya lam yu'ib as-shaim al-muftir walal muftir 'alal shaim. Tidak boleh orang yang berpuasa mencela orang yang batal, dan orang batal tidak boleh mencela atau nyindiran orang yang berpuasa. Jadi kalau kita bepergian kemudian ada yang puasa, ada yang tidak puasa, maka di dalam hadis ini yang puasa tidak boleh nyindirin yang tidak berpuasa, yang batal tidak boleh nyindir yang berpuasa. Ya. Apalagi ngagoda. Kopi batal lah mana teh. Gagayaan musafir tapi berpuasa. Ini kopi ngeunah ya, kopi beli kocek suruput sar gitu kan. Ya. Hah? Kopi kenangan teh lagi berpuasa gigirna diminum. Nah, itu kata Nabi SAW dalam hadis ini, tidak boleh orang yang berpuasa nyela orang yang tidak berpuasa, atau kebalikan, yang tidak berpuasa nyela yang berpuasa. Ini persis dengan hadis sholat asar di Bani Quraisyah itu. Ketika Rasul telah berhasil menaklukkan pasukan Ahzab, pasukan sekutu yang menyerang Madinah, itu Nabi bersabda, la yusolliyan ahadukum illa fi Bani Quraisyah. Tidak boleh ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Kenapa Bani Quraisyah? Karena Bani Quraisyah ini adalah kabilah Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW untuk menjaga Madinah. Kan di antara piagam Madinah itu klausulnya adalah bahwa kota Madinah itu dijaga bareng-bareng. Semua warga negara berkewajiban menjaga dan membela tanah air Madinah dari serangan musuh. Itu kesepakatan di antaranya. Tetapi orang Bani Quraisyah malah melanggar perjanjian itu dengan bersekutu bersama musuh yang datang dari luar Madinah. Maka tidak ada balasan pengkhianatan kecuali hukuman. Kalau nggak diusir ya dieksekusi para kombatan-kombatannya. Ya, kecuali yang dilarang untuk dieksekusi, maka itu tidak. Maka Nabi SAW berangkat dan mengatakan bahwa tidak boleh ada orang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, perjalanan dari Madinah ke Bani Quraisyah itu cukup lama, sampai menelan waktu asar menjelang maghrib. Di tengah jalan para sahabat tanda petik ya, bimbang atau mungkin ragu disebutnya. Ini kita teh sholat atau nanti aja walaupun sudah masuk maghrib. Nah, sebagian sahabat ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud Rasul itu bergegas cepat ke sana biar cepat nyampe gitu. Sampai dikatakan seperti itu. Ada lain yang berpendapat enggak, memang kita tidak boleh asar kecuali di sana. Nah, ini kelompok tekstual, ini kelompok kontekstual kalau bahasa gitu. Yang memahami secara tekstual benar-benar tidak akan sholat kecuali di sana walaupun sudah masuk waktu maghrib. Tapi yang memahami secara kontekstual, secara makosid, secara tujuan bersyariat, mereka memahaminya bahwa yang dimaksud Rasul itu bukan sholatnya, tapi bergegasnya. Akhirnya di jalan ada yang sholat dan ada yang terus. Dan ketika sampai di Bani Quraisyah, Rasul tidak menyalahkan yang sholat di jalan, beliau pun tidak menyalahkan yang sholat di Bani Quraisyah, meskipun waktunya sudah habis. Di sini ada nilai kepatuhan. Ya, di orang-orang yang tekstual, di sini ada nilai kebijaksanaan, bahwasanya yang dimaksud Rasul itu adalah bergegas, bukan masalah sholatnya. Nah, untuk itu hingga sekarang para ulama berbeda jalan ketika memahami suatu dalil. Ada yang mengambil tekstual hadisnya, ada yang mengambil kontekstualnya. Apa maksud dibalik ini? Apa makna dari sebuah teks dalil tersebut? Jadi kita pun tidak boleh bercerai-berai gara-gara berbeda memahami tafsir dari sebuah dalil ataupun tafsir dari sebuah keterangan yang datang dari Allah Ta'ala maupun dari Rasulullah SAW.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Nah, orang yang keburu meninggal dunia belum berpuasa, maka ahli warisnya atau apa namanya keturunannya, anak-anaknya ya, itu mempuasakannya. Tetapi nanti ada keterangan-keterangan lain bahwa orang yang bukan kebetulan, qadarullah dia meninggal duluan dan masih punya hutang puasa, itu cukup membayarkan fidyah saja. Jadi kalau kita punya orang tua, ayah, ibu, kemudian meninggal di tanggal 10 Ramadan, dari tanggal 1 sampai 10 tidak berpuasa karena mungkin kondisi sakit dan sebagainya, maka dibayarkan fidyahnya untuk satu hari itu adalah satu porsi makan orang miskin. Ya, punya orang tua sebulan kemarin nggak puasa, bayarkan fidyahnya. Ya, punya nenek kakek tidak berpuasa, hitung berapa hari tidak puasa, bayarkan fidyahnya. Oleh siapa? Ahli waris yang membayarkan fidyahnya. Jangan sampai tidak. Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdiha anha? Qala na'am. Qala fadainullah haqqan yuqda. Hadisnya adalah bahwa hutang Allah itu adalah hutang yang paling utama, paling berhak untuk ditunaikan. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Dan hutang kepada Allah adalah lebih utama dan lebih didahulukan daripada hutang kepada manusia. Contoh, ada orang akil balig usia 15 tahun, kemudian baru mau sholat usia 40 tahun. Berapa tahun dia nggak sholat? 25 tahun. Berdasarkan hadis ini wajib qadha. Karena itu hutang kepada Allah, dan hutang kepada Allah itu harus ditunaikan, bahkan lebih diutamakan, didahulukan maksudnya daripada hutang kepada selain Allah. Dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah ahaqqu, lebih berhak, mesti diutamakan, mesti didahulukan daripada hutang-hutang yang lain. Ya, maka dari itu saya cenderung kepada pendapat yang mengqadha bagi orang yang tidak melakukan puasa atau sholat dari zaman dulu baru tobat di zaman kemudian. Meskipun ada ulama lain yang berpendapat cukup dengan taubatan nasuha itu sudah menghapus dan sudah mengkelirkan ibadah-ibadah yang dulu dia tidak lakukan bertahun-tahun lamanya. Namun kalau kita lihat teks hadisnya, ada ungkapan la kafarata illa dzalika. Barang siapa yang tidak sholat atau lupa atau meninggalkannya, maka hendaklah dia sholat itu ketika pas ingat waktunya. La kafarata, tidak ada kafarat, tidak ada penebus itu illa dzalika, kecuali dengan cara itu. Ini hadis menekankan bahwa qadha sholat adalah dengan sholat dan tidak ada yang lain. Artinya taubat biasa tidak cukup, tetapi harus mengqadha ibadah-ibadah yang dia tinggalkan selama sebelumnya itu. Ya. Itu beberapa hadis berkenaan dengan puasa. Yang lain-lainnya mungkin hadis ini cukup populer, seperti la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitra, bahwa orang itu dianggap baik ya, selama dia menyegerakan berbuka. Jadi orang yang paling baik kata Rasulullah dalam hal puasa itu orang yang menyegerakan berbuka. Jadi ketika azan Allah Akbar langsung minum, doa dulu. Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW ketika berbuka. Kita kan biasa baca Allah malakasumtu wa bika amantu, tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya yang masyhur, yang sahih itu adalah zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Nanti di share di grupnya. Itu bacaan berbuka puasa. Kalau tidak hafal itu ya nggak apa-apa, Allah malakasumtu. Itu juga doa yang digunakan untuk ketika berbuka. Namun alangkah baiknya kita tahu doa yang lain juga agar kita sesekali lah mengamalkan kedua-duanya secara bergantian atau berbarengan juga tidak apa-apa. La yazalun nas, orang itu dianggap baik dalam keadaan terus baik. La yazalu itu fi'il mudhari menunjukkan apa? Menunjukkan mudawamah. Selalu baik, selalu baik manusia itu manakala mereka menyegerakan berbuka. Artinya orang yang menyegerakan berbuka, kenapa disebut selalu dalam keadaan baik? Satu, berarti orang itu paham agama. Yang kedua, dia mengerti hikmah.
Kenapa Rasul menyuruh menyegerakan? Karena fitrah manusia begitu, orang lapar, orang haus, ada makanan dan dihalalkan ketika berbuka langsung dimakan. Maka kita itu mesti semangat dalam hal yang baik bagi kita, apapun itu masalahnya, termasuk berbuka puasa. Berarti orang itu masih dalam keadaan fitrahnya kalau dia segera berbuka. Tapi kalau ketika berbuka puasa dia santai-santai, sok-sokan itu, kewe saya mah ada can lapar saya. Itu berarti orang bodoh agama, satu. Dan yang kedua, dia tidak mengerti hikmah. Yang ketiga, dia tidak paham fitrah manusia. Santai. Para sahabat bahkan saking wajibnya berbuka puasa disegerakan, ada yang berbuka puasa dengan berjima. Jadi batur mah nguyup kolak, batur mah nambul bala-bala, iya mah henteu langsung ke istrina. Yang penting batal puasanya. Yang penting batal puasanya. Itu sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah ya. Dan beberapa sahabat lain dijelaskan dalam riwayat bahwa di antara para sahabat Nabi itu saking menunjukkan bahwa bolehnya berbuka puasa, yang penting disegerakan dengan apapun, maka mereka ada di antara mereka ada yang berbuka puasa dengan berjima. Mungkin karena itu berbukalah dengan yang manis. Nah, istrinya manis ya, ini istrinya bukannya itu. Berbukalah dengan yang manis dan istrinya manis, jadi ya berbuka dengan itu. Ali radhiyallahu anhu ajmain. Naam. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaim summa tala'ati syamsu. Pernah di zaman ini riwayat Asma binti Abi Bakar, tapi beliau cerita kami pernah di masa Nabi alaihi wasallam ketika langit gelap disangka maghrib makan minum ayo pengen cang deh. Karena zaman dulu kan nggak ada jam, tidak ada waktu, jadi ketika matahari poek pisan berbuka, wah beres, sudah beres gitu talaati syamsu nah cang deh, dikodok di hari berikutnya di bulan lain ya, di bulan lain dikodok. Jadi kalau kita nganggap sudah maghrib, misalkan tidur habis asar nih, tidur setengah jam bangun merasa sudah maghrib parwek gitu kan, langsung belok. Setelah itu duduk, tiba-tiba satu jam kemudian kami kumandangkan azan maghrib, nangis azan maghrib. Ya, itu berarti mengkodok ya. Batal puasanya. Kalau nganggap itu batal. Kalau itu tidak disengaja masuk kategori yang makan tidak sengaja, ya sudah teruskan puasanya. Ya, teruskan puasanya. Di sini bahwa Nabi alaihi wasallam pernah disaksikan oleh Asma binti Abi Bakar, berarti sekeluarga berarti. Ketika matahari mulai gelap itu pada makan, pada minum. Ternyata setelah itu jreng efek teh mataharina nolol deui caang deui ya. Tolaati asyamsu. Tapi di kita mah nggak bisa, ada jam ya. Kalau mau jamnya simpan dulu bulan Ramadan ya. La yazalu ayyabkuna fi sa'ati rahatin idahum aftaru akibat tahaqqul ghurub dan seterusnya. Naam. Nah, ini ada satu lagi, gimana Pak? Ada pertanyaan? Kalau misalnya mengkodok selama 25 tahun, caranya tiap harinya berapa? Cara mengkodoknya Ya, biar mudah, setelah sholat yang dimaksud, kodok sholat yang diinginkan. Misalkan sekali. Setelah zuhur, kodok zuhur sekali. Jadi Hitung sampai 25 tahun ke depan. sampai 25 tahun nanti. Iya. Kalau tidak sanggup, tidak bisa, ya ala kulli hal fattaqullah mastata'tum. Saya sudah berniat mengkodok salat saya dan tiba-tiba tawafatul maniyatu, datang ajal di tengah kita sedang kodok. Itu semua ada hitungannya di sisi Allah SWT. Fattaqullah mastata'tum. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu yang tidak dimampuinya. Jadi itu ya. Ingat berapa kodok kita, hitung berapa kodok kita, bayarlah kodok tersebut. Karena hutang Allah itu adalah hutang yang wajib didahulukan daripada hutang-hutang yang lain. Tentunya ada kaidah umum dalam Islam itu selalu fattaqullah mastata'tum, lakukan semampu kalian dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut gitu. Kalau ketika mengkodok tiba-tiba aduh saya
lupa kodonya berapa, ya semampunya ingat berapa. Ketika mengkodok tiba-tiba keburu meninggal dunia, maka itu tidak apa-apa. Ya. Tidak apa. Karena ulama yang membolehkan tidak kodok sekalipun, cukup dengan taubat, itu pun mensyaratkan mesti banyak beramal soleh. Mudah-mudahan amal solehnya cukup untuk menutup dosa dia tidak sholat. Karena kita tahu dosa tidak sholat itu kan lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar daripada mencuri, bahkan lebih besar daripada membunuh, dan juga makan riba. Dosa tidak sholat jauh lebih besar daripada dosa-dosa. Yang mengalahkan dosa tidak sholat hanya dosa syirik saja, dosa musyrik. Maka karena saking genting dan saking beratnya hukum sholat ini, sampai-sampai ulama tidak mengizinkan orang hanya bertobat dengan berbuat amal soleh, khawatir tidak cukup amal solehnya menutup dosa sholat. Maka mereka berpegangan kepada hadis Nabi, la kafarata, tidak ada kifarat bagi yang tidak sholat kecuali dengan sholat lagi. Maka mereka mengharuskan qada. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu 18 jilid, orang Syria. Juga di Indonesia pendapat ini dikuatkan oleh Ustadz Abdul Somad dan Profesor Quraish Shihab. Saya pernah baca bukunya. Prof. Quraish juga pakai mazhab yang ini. Demikian ada yang mencari jalan mudah, memberikan kemudahan cukup taubatan nasuha, tapi ngasih catatan di situ. Hendaklah memperbanyak amal soleh, mudah-mudahan menutupi bolongnya dosa dia tidak meninggalkan sholat yang fardu. Ala kulli hal, silahkan diamalkan dua pendapat tersebut, tetapi saya berdiri kalau ditanya lebih baik qada semampunya. Lebih baik qada semampunya. Naam. Kecuali yang mu'alaf, mohon maaf, kecuali yang mu'alaf. Kalau mu'alaf itu ada kaidah al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menggugurkan seluruh dosa dan kewajiban yang ditinggalkan sebelum dia memeluk Islam. Jadi kalau misalkan 80 tahun dalam keadaan non-Islam, kafir, 80 tahun, tiba-tiba meninggal 80 tahun lebih sehari, dan seharinya itu dia sempat bersyahadat, meskipun 80 tahun tidak sholat, itu tidak dihitung, dihapus semua. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapus seluruh dosa yang lalu. Lalu kalau ada amal soleh 80 tahun sebelum itu yang masih menggantung, diberikan sepenuhnya kontan lengkap kepada orang tersebut yang baru bersyahadat tadi. Makanya ada di masa Rasulullah SAW, orang hidup dengan gelimangan kekafiran dan dosa dari sebagainya macam, tiba-tiba dia ada bersyahadat. Setelah bersyahadat ada seruan jihad, dia ikut, meninggal. Kata Rasulullah SAW, ada orang masuk surga nggak pernah sujud sekalipun. Ada orang nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, nggak pernah apa-apa, masuk surga. Gara-gara pagi syahadat, tiba-tiba siang dia ikut ke medan juang dan gugur di sana. Luar biasa. Jadi Islam itu luar biasa. Asalkan dia taubat serius, taubatan nasuha, Allah terima taubatnya apapun kesalahan dan dosa yang dilakukan. Asalkan dia bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.